Kenapa bikin akun YouTube? Karena pertama hobi ngedit video. Ngedit video. Ngedit video. Oke. Jadi kan kayak ngedit video ini kayak pelampiasan cita-cita. Pelampiasan cita-cita. Jadi memang Cita-cita itu Zaki apa sih? awalnya dulu pernah berkeinginan tuh karena hobi nonton Iya. punya stasiun TV. Oh, punya stasiun TV. Iya. 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 Punya stasiun TV itu dengan harapan mau ngapain kalau punya stasiun TV? Bikin TV yang siarannya tuh disukai anak-anak tepatnya. Dulu kan masih kecil ya. Hah? Tanpa iklan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia kembali saya Zulfahmi Adi hadir di layar kaca Anda untuk memberikan inspirasi, motivasi, sekaligus informasi. Dan kali ini kita kedatangan sang inspirator dari anak muda. Nama beliau adalah Abdul Azkia Adha. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi nama benar tadi ya? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Panggilan Zaki. Ada yang manggil Zaki, Ada yang manggil Zaki? Abdul, Abdul Adha. kadang TH. 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 Oh, TH. Siap Zaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang TH itu sahabat dipanggil karena memang ini seorang YouTuber, anak muda yang baru usia sekarang 21 tahun. 21 tahun, tapi seorang YouTuber yang telah berpenghasilan 461.000 subscriber, dan itu beliau kerjakan, Ananda kerjakan itu semenjak dahulu dari sekolah madrasah sanawiyah. Iya. Betul Zaki ya? Iya, Pak. Nah, kita bincang-bincang dulu nih. Zaki anak keberapa nih? Anak pertama, Anak pertama Iya. dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi ada yang paling kecil usia sekarang? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya. Baik Zaki. Semoga keempat anak yang dari orang tuanya menjadi anak-anak soleh dan solehah nih. Amin. Amin ya. Zaki seorang YouTuber sekarang subscribernya 461. Iya. Itu dimulai kisahnya seperti apa Zaki? Kalau yang tibanya channel itu dibikin itu 2012 akhir. 2012 akhir. Itu Zaki kelas berapa? Kelas 2 MTSN mungkin ya. 2 MTSN. 2 MTSN mungkin. Awalnya gimana tuh? Kenapa ingat? Awalnya dulu kenapa bikin akun YouTube? Karena pertama hobi ngedit video. Ngedit video. Ngedit video. Oke. Jadi kan kayak ngedit video ini kayak pelampiasan cita-cita. Pelampiasan cita-cita. Jadi memang Cita-cita itu Zaki apa sih? awalnya dulu Ah. pernah berkeinginan tuh karena hobi nonton Iya. punya stasiun TV. Oh, punya stasiun TV. Iya. 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 Punya stasiun TV. Itu dengan harapan mau ngapain kalau punya stasiun TV? Bikin TV yang siarannya tuh disukai anak-anak tepatnya. Dulu kan masih kecil ya. Hah? Tanpa iklan. Oh gitu. Tapi kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Iya. Betul, Minimal ya. minim iklan. Minim. iklan. Karena nonton TV yang Iya. ini Ya, dikit-dikit iklan ya. Kadang nonton film, nonton kartun, momen bagus, Iya. iklan. Ada iklan. Jadi begitu nggak senang dengan iklan waktu dulu ya? Bukan nggak senang, maksudnya kayak kenapa durasi iklan tuh lebih panjang dari filmnya. Iya. Kadang muncul di tengah-tengah video. Iya, sedang asik ya. Sedang asik gitu. Iya. Oh gitu. Jadi ingin cita-citanya jadi bikin stasiun film karena Stasiun TV. Stasiun TV Iya. karena agar tidak ada iklan atau minim iklan. Tapi kalau sekarang senang ada iklan nggak? Senang pasti. Karena sahabat begitu iklan lewat duit masuk lagi. Aduh, lagi ya. Oke. Lanjut. Jadi channel itu kan dibikin kayak misalkan lagi main sama teman. Nanti dibikin kayak ada segmennya juga, kayak
dulu sama anak-anak kampung Ya. pernah bikin kayak video-video lucu judulnya Main Sekampung. Main sekampung. Main Sekampung. Jadi kayak tiap video tuh ada nama segmen-segmennya juga. Oh iya. Ya. Apa tuh nama segmennya? Segmen Main Sekampung. Oh, main sekampung. Ya. Itu video asli ini ya? Ini lagi ya? Ya masih rekam anak-anak kampung. Anak-anak kampung lah ya. Oke. Random. Iya, iya. Kadang pergi main sama teman Hah? ke rumahnya, lalu ada kepikiran momen lucu aja kita rekam. Oh gitu sobat itu ya. Awalnya situ juga dulu. Tapi itu sempat di-upload ke YouTube. Sempat. Hmm. Masih ada videonya. Masih ada videonya Masih ya. ada. Oke, Lalu oke. lanjutnya itu pas di MTSN Ah? ada kayak misalkan pemilihan ketua OSIS, pelantikan ketua OSIS, Iya. izin ke sekolah Ke sekolah ya. untuk ngerekam. Oke. Dikasih izin. Dikasih izin sama Dikasih sekolah. izin. Jadi itu dibikin kayak emang layoutnya tuh lewat berita gitu. Oke, berita. Ya, kadang juga suka nonton berita dulu waktu kecil. Oh iya iya. Cuman iya, yang iya. fokus itu bukan ke beritanya, Fokusnya ke layout beritanya. Oh gitu. Ya kayak gimana Orang insert gambar gitu ya. ya judulnya sebesar apakah, Oh. letak judul nanti di mana, letak tanggal di mana gitu. Oh iya iya Jadi iya. merhatiin itu dulu. Iya, Dulu iya. sempat kesal tuh sebelum TVRI itu dirubah seperti sekarang. Iya. Itu layoutnya tuh bisa dibilang enggak banget gitu, Pak. Oh, waktu dulu Iya. tuh ya. Iya iya iya. Ki sudah mulai melihat begitu ya. Iya. Padahal dulu masih Senawiyah. Iya. MTS ketika itu ya. Masih senemia. Oh, sudah bisa menganalisa begitu ya. Oke oke. Iya. Terus Habis itu kan dibikin dan hasilnya bisa dibilang dibanding TVRI dulu Hah? lebih rapi. Punya Zaki. Iya. Aduh, oke oke Hari oke. itu di layoutnya tuh dibikin kayak seolah lagi pemilu. Iya. Kan itu pemilihan ketua OSIS. Iya. Ada tiga paslon, dua paslon. Ah. Jadi kayak ada tim disuruh buat survei. Oh gitu. Jadi per sekian menit nanti tuh presentasinya naik turun gitu. Dan kebetulan hari itu hasil surveinya betul. Oh, betul? Betul. Oh gitu. Yang menang betul. Oh, dari berita yang tadi itu Iya. ternyata dia habis survei random, kemudian ditampilkan naik Iya. turunnya. Padahal itu kan kayak editnya malamnya itu, hasilnya kan Iya, iya. besoknya. Hasilnya besok, oke, oke. gitu. Ah. Kebetulan hari itu MTSN tuh collab dengan KPU. Pakai kotak suara. Oh, iya, 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 Jadi iya. itu emang harus diabadikan. Jadi Oh, pihak iya, iya, sekolah iya. juga ngasih izin hari itu. Iya 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 iya. KPU maksudnya KPU sekolah kan? Enggak, KPU Beneran? beneran. Komisi Pemilihan Umum itu. Iya. Yang dipakai kotak suara KPU itu. Iya, hari itu kayak semacam sosialisasi. Oh, KPU sosialisasi ke sekolah, kebetulan sekolah sedang pemilihan OSIS. Mungkin tepatnya sekolah minta ke KPU. Oh, itu tepatnya Iya, ya. Iya, tepatnya iya, mungkin iya, begitu. iya. Gimana konteksnya? Iya, iya. Sekolah iya. yang tahu. Sekolah yang tahu ya. Tapi yang jelas ada KPU-nya ya. Iya, ada KPU-nya itu. Kayak KPU Road to School kok nggak salah. Oh, gitu. KPU Road to School. Oke, 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 oke. Terus Terus bikin-bikin seperti itu aja. Pas SMA jarang upload. SMA jarang upload. Gara-gara kayak kepikiran jarang main juga kan. Jadi mau upload apa gitu. Bahkan nggak kepikiran, nggak ingat kalau pernah punya YouTube gitu. Oh, sampai nggak ingat bahwa ada pernah Iya. YouTube ya? Ya kan hari itu bahkan waktu MTSN tuh nggak pernah tahu tuh kalau YouTube tuh bisa jadi penghasilan. Penghasilan ya, betul ya. Pas di SMA kelas 2 SMA aku nggak tahu. Anda punya YouTube kan, kata teman. Kata orang bisa dapat penghasilan loh dari YouTube. Iyakah gitu kan? Oh gitu. Dicek-cek, dibaca-baca. Hah? Lalu cek itunya juga apa syaratnya. Iya, iya. Ya apa-apa yang perlu gitu. Iya, 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 iya. Ikut tuh. Lalu tapi fokusnya tuh pas COVID. Oh, COVID ya. Karena di rumah Terus di rumah saja. di rumah saja. Hah? Hari itu ada kebetulan sebelum COVID tuh ada sebuah film kartun yang tibanya itu masih baru, cuman grafik ceritanya bagus, dibahas. Oke, oke. Ternyata banyak yang suka pembahasannya.
karena nggak semua orang tuh bisa nggak bisa ngerti jalan cerita itu lumayan berat untuk sebuah film anak-anak. Tapi juru ceritanya berat, alur ceritanya berat. Kalau dinonton biasa aja ngerti-ngerti aja. Tapi kalau pas diteoriin ternyata lebih berat, lebih kelam jalan ceritanya itu. Oh gitu. Jadi orang tuh kayak, wah kok bisa apa lanjutannya? Oh gitu Mungkin ya? kayak gini. Hah? Karena Artinya sang skenario membuat film penuh dengan asumsi-asumsi Iya. yang akan terjadi ya. Iya. Oke. dan kan tuh subscribernya masih 20 ribuan mungkin gara-gara siap upload itu Hah? naik ke 20 ribuan sebelum Subscribe Zaki. ya. Oh ya. Ya, jadi sebelum itu juga ada upload teori-teori kartun. Cuman nggak rutin. Jadi pengen upload, enggak ya enggak. Jadi pas di situ ngelihat ternyata mereka tuh ngikutin gitu. Jadi rupanya teori-teori tadi itu pas ada episode barunya benar gitu. 90% benar gitu. Artinya dari yang telah kita prediksi analisa-analisa filmnya ya. Jadi penonton tuh mikir kayak, wah ini channel teorinya lumayan bagus. Iya. Jadi di situ difokusin tuh pas COVID. Bahkan COVID bisa ngupload sampai seminggu tuh ada 5-6 video. Seminggu? Wow. Iya, kayak uploadnya mungkin 2-3 kali. Iya. Diselingi live streaming. Oh gitu. Karena ya di libur gitu ya. Betul. Ya live streamingnya suka-suka aja, kadang main game, kadang cerita-cerita. Yang kayak gini lah ya, tapi di live kan gitu ya. Ya kalau ini kan podcast. Podcast betul. Rapi. Iya, oh gitu. Kayak- Kalau ini cuman share screen layar. oh gitu. Iya. Di belakangnya cerita-cerita. Share screen kadang bahas filmnya, Ah. tapi lebih sering game. Kalau bisa game. Sering game kayak ngisi waktu luang aja. Iya, Kita iya. libur, Iya. main game. Kenapa nggak di live-in? Iya. Oke. Awalnya kayak gitu. Akhirnya nambah lah ini ya. Subscriber itu terus gitu. Ya, naik itu nggak diperhatiin gitu kan. Kalau orang kan bikin YouTube, wah dah nambah 2 subscriber nih, nambah 10 nih. Iya. Tapi kan itu kayak karena tibanya nggak apa ya? Nggak terlalu fokus di situ. Bukan nggak fokus, tapi kayak Nggak memperhatikan. nggak mikirin subscriber. Karena ke YouTube tuh bahas teori itu udah kayak kita nonton, kita happy, kita curhat ke penonton. Oh itu rahasianya. Itu Lalu rahasianya. ada komennya bagus. Nggak rahasia sih, tapi kayak Kata kuncinya. kata kunci itu kita enjoy sama konten kita. Itu dia. Berarti kalau kita bikin konten, bikinlah benar-benar Zaki benar-benar enjoy dengan konten Zaki itu berarti ya. Ya karena dari kecil emang suka nonton kartun. Oh, nah sahabat nih, kalau ada anak-anak yang hobi nonton kartun, Doraemon sudah pasti tuh ya. Doraemon nggak nonton Doraemon, cuman nggak dikontenin. Oh, enggak dikontenin, tapi nonton kan Karena kartunnya. nonton. Oke. Selalu ikut. Sekarang Zaki itu kan mengulas YouTube-nya tuh mengulas film kartun yang nama kartunnya apa? Tim itu yang dibahas tuh segmennya masih nggak seluas kayak Doraemon kan udah mendunia. Oke. Yang dibahas tuh kayak animasi awal-awal tuh animasi Malaysia. Animasi Malaysia apa tuh? Ada Bobo Boy, Boba Boy, Upin Ipin, Upin, Agent Ali. Agent Ali. Agent Ali. 3 nih yang paling sering. 3 nih dikomentari nih. Ya, Itu filmnya diambil. nggak diambil kayak kita nonton. Ah? Kita nonton misalkan kayak wah di segmen A ada misteri nih kayaknya gitu. Itu bukannya sudah diupload ke YouTube juga sama orang film itu? Iya, cuman kan kita tuh cuma ngambil klipnya aja. Oke. Ya. Kalau kita ngupload filmnya lagi baru salah. Salah ya? Salah. Berarti ngambil klipnya beberapa detik Film detik di momen-momen penting. Orang umum betul, Iya. betul. Karena dulu kan sebelum YouTube juga hobi bikin komik. Komik. Berarti Zaki jorang seorang kalau komik apa? Komikus. Komikus ya. Komikus. Oh ya bukan komiker ya. Enggak. Beda. Iya. Nggak ada komiker. Komikus ya. Iya. Senang juga dengan kartun berarti ya. Iya karena Komik. Karena dulu kan kembali lagi ke awal hobi nonton kartun.
kayak punya, kalau kita bikin sendiri juga asik kayaknya. Cuman kan kalau kita bikin animasinya langsung kan itu masih anak-anak kan nggak mungkin. Iya, benar. Iya. Nah. Jadi menuangkan cerita-cerita itu kadang bikin ceritanya aja. Hah? Kalau ada waktu sempatin gambar. Seperti gambar. Ya, sempatin gambar. Berarti seorang skenario juga nih Zaki kalau begitu. Ya, Artinya lebih suka itu bikin ceritanya. berarti sewaktu Zaki menonton film itu, sehingga Zaki bisa melihat alur pikiran dari sang skenario itu ya kan juga nggak Iya. mudah ya kan. Kalau kita biasa menulis ya ini maksudnya begitu ya. Oke. Kayak ya karena pernah bikin cerita, bikin komik, pasti kayak bagian A pas udah jalan 2 episode mikirnya kayak kalau ini ditambah kayaknya lebih asik deh. Oh Nah, iya. dan di beberapa kartun Iya. setelah diteorikan nanti misalkan kayak behind the scene dari pengerjaan itu mereka kadang kreator tuh juga bilang kalau mereka pernah mutar cerita di tengah-tengah. Pernah muter cerita tengah-tengah. Iya. Itu kehilangan konsep dulu dia. Ya karena di awal-awal kok karakternya ini yang Oh, iya, rasanya jadi iya, penjahat. iya. Tiba-tiba di episode selanjutnya beda. Ternyata mereka bilang kalau mereka di tengah-tengah udah mutar cerita. Oh, muter cerita ya. Karena rasanya cerita yang awal nih mudah ditebak. Oh gitu. Jadi Oke. kita rubah lah gitu. Iya, karena kalau mudah ditebak alurnya kayak film India aja dia ya. Zaki tahu film India kan? Film India itu tiba-tiba kan tahu tuh bintangnya pasti nendang ini, pasti mukul kayak gini gitu ya. Bentar lagi pasti nyanyi. Oh iya tahu dia tahu. Iya. Kalau ini susah ditebak ya. Susah ditebak. Susah ditebak. Alurnya dikira ke sini tiba-tiba muter ya. Iya. Oh. Itu yang buat orang tuh nyari channel Ki. Oke. Karena mereka tuh juga kadang di beberapa hal mungkin mereka juga lihat sedikit. Nah, Wah, kayak ini momen ini ada apa ya gitu. Oke. Tapi kan kalau mereka mau curhat di media sosial belum tentu jawab. Oke. Tapi kalau di YouTube ada orang yang bikin teori, mereka komen, ada yang jawab lagi. oh. Kayak aku juga ngerasa di bagian A ada yang menarik deh. Iya. Nanti kadang Ki kalau ada waktu jawabin satu-satu. Kalau Kadang ada malah waktu. kalau komentarnya menarik Dibantu tuh. dibikin video lagi. Oh gitu. Iya. Jadi dapat inspirasi dari komen-komen itu ya. Iya. Kadang mikir mereka kan bisa lebih bagus dari kita. Oh iya. Berarti bisa saja dapat ide dari komen-komen berarti. Sering. Iya. Dan komennya kan dimasukin lagi ke video. Oh iya gitu ya. Komennya ini. Komen dari A. Ini nih Bang bagian itu kok kayaknya ada misteri ya gitu. Ah iya. Bahas dong. Enak kami bahas gitu. Aduh. Ya, itu enaknya kalau komunitas tuh udah lumayan besar Iya, gitu. dia komunitas sudah besar ya. Iya. Kalau artinya memang pecinta kartun Iya. akan sama dengan kayak pecinta ya film-film Hollywood begitu ya. Iya. Gitu ya. Solid juga mereka. Solid juga. Solid juga. Iya. Kan kalau ada kan apa namanya tuh istilahnya apa tuh Ki kalau yang komentar film itu apa istilahnya tuh? Kan tukang mengomentari film ya, Iya. komentar film ya. Kalau Komentator film lah. Kalau dibilang komentator nggak bisa juga. Nggak bisa, ya? Komentator kan live gitu. Oh benar. Itu mungkin Iya. kayak review. review Ya. mungkin review. Review iya. Cuma review film, ini review kartun ya. Iya. Iya. Kadang ada review episode yang udah rilis di review, ada juga kadang episodenya nanti belum rilis, kita Tebak dulu. dari episode yang udah ada. Tapi itu sering kebenaran yang di ini kan sering nggak terjadi. Untuk yang paling tibanya cerita itu paling masuk, kayak gitu yang Agent Ali tadi. Agent Ali. Agent Ali itu salah satu tibanya signaturnya TH Group untuk bikin teori. Oh iya. Iya. Salah satu channel yang bahas teori Agent Ali. TH Group paling besar salah satunya. Agent Ali itu TH Group tuh Yang bikin teorinya. iya bikin teorinya. Sebenarnya kan yang review kartun ini nggak 1-2 channel. Iya kan banyak ya. Banyak. Tapi yang termasuk yang terbesar itu TH Group yang punya Zaki nih. Iya, teorinya itu tibanya orang tuh paling relate, paling masuk akal. Iya betul ya. Jadi bahkan ada yang komen waktu bahas Bobo Boy. Kadang kan review ini bisa, bagian A kayaknya episodenya kurang menarik deh. Komennya gini, Bobo Boy di anak tiri kan TH Group. Kalau Agent Ali pasti bagus reviewnya gitu.
Sampai gitu komentar. Ada yang komen itu. Kadang bacanya ketawa juga. Iya iya. Jadi seakan-akan sengaja nih pihak grup berpihak kepada Jenali. Iya. Kepada Bapak Boy sebenarnya yang paling nyambung feel-nya dengan memang Jenali. Sebenarnya bukan yang ini ya begitu ya. Feel-nya sama-sama suka nonton. Suka Cuman nonton. teorinya itu jalan ceritanya tuh Lebih tertebak ya Jenali. Agent Ali ini lebih suka gitu. Suka ya? Lebih suka. Cuman bukan berarti Boboiboy gak suka. Iya iya iya. Awal-awal nonton dulu emang Boboiboy dulu ditonton. Oh gitu. Karena Iya. kan kalau umur animasi itu kan animasi Malaysia tepatnya ya. Iya iya iya. Awal itu kan Upin Ipin. Iya. Mereka kan satu studio besar Upin Ipin. Membernya nih keluar bikin Boboiboy, bikin Oh, studio gitu. sendiri. Iya. Oh, pecah kongsi. Iya, mereka masih temenan lah, cuman temenan. kayak bikin sendiri gitu. Oh, gitu. Lalu yang Boboiboy ini keluar lagi bikin Agent Ali. Oh. Jadi mereka tuh satu sebenarnya. Satu ya. Satu sebenarnya. Tapi juga hebat tuh ya. Biasanya kan pecah kongsi itu nggak nyambung, saling nyambung. Ini kayak ini loh. Kalau kita lihat mereka memang sebenarnya teknik menguasai pasar agar sebenarnya jangan ada yang niru sebelum ini mereka keluar lagi. Ini bisa saja strategi mereka, bukan? Sebelum ada yang niru mereka buat yang lain. Ini sehingga memang ketiganya milik mereka juga, bisa jadi begitu kan? Kalau masih nyambung komunikasinya. Internalnya mereka yang tahu, tapi sejauh ini yang dilihat kan juga dia bikin teori tentang nih. Kan mereka tuh kalau bikin movie movie kan beda studio nih, ada 3. Iya. Yang satu bikin movie, bikin film. Yang ini nggak nabrak jam tayangnya. Sudah ketahuan nih. Udah mereka emang kayak mereka juga kayaknya kalau bahasa ini kan. Lebih bahasa halusnya dimekarkan. Betul. Iya. Mereka tuh kayak kalau misalkan selamat hari animasi sedunia, mereka tuh 3-tiganya bikin kartun bikin satu kartun. Iya. Sudah deh ini. Pintar mereka ya. Ya, mereka solid sama negaranya. Iya. Tapi konon ceritanya kan kalau kalau yang Upin bukannya anak Indonesia dulu yang punya konsep ya? Gimana awalnya itu kan teorinya udah bertebaran, tapi Tebaran ya. Tapi kalau kita lihat emang asalnya asli dari situ sih. Dari Malaysia ya? Dari Malaysia. Karena setelah lihat behind the scene, bahkan Upin Ipin nih pas awal ceritanya tuh, Upin Ipin ini bukan karakter utama. Dia tuh adalah 2 anak. Tibanya kayak karakter utama itu kan ada kayak, tahu Bapak mungkin film Hantu Durian yang Upin Ipin, yang movie pertamanya tuh, Upin Ipin ini dikonsepkan sebagai anak kampung yang ngeganggu karakter utama. Kayak yang ngeganggu sih, tibanya kayak karakter pendamping. Usil. Iya. Usil dengan karakter karakter utama ya. Utama. Cuman karena Upin Ipin ini lebih Dominan. bukan, lebih menciri khas. Oh, menciri khas. Iya, lebih mudah diingat penonton Diingat karena orang mereka ya. botak kan. Iya. Jadi judul filmnya yang awal tuh Geng Pengembaraan Bermula dirubah jadi Upin dan Ipin Geng Pengembaraan Bermula. Oh, jadi dapat yang jadi pendamping judul utama jadi ya. Iya, pendamping jadinya judul. Jadi yang si botak besar itu yang jadi apanya itu? Bener ya, Upin saya. Ipin yang botak kecil-kecil itu. Oh, betul kecil. Enggak yang apa yang siapa yang kumis-kumis itu begini ya? Saya pernah nonton Upin atau tidak? Ada nonton Upin. Oke. Terus? Ya kayak gitu lah kalau bikin teori. Kalau Upin saya ada nonton, Bapak ada nonton. Kalau Agent Ali? Agent Ali ini masih terhitung paling muda lah dari ketiganya. Apa yang diceritakan di situ? Seorang anak yang jadi agen rahasia. Seorang anak yang jadi agen rahasia. Iya. Tapi itu seakan-akan kalau dibawakan ke dunia nyata tuh artinya mungkin terjadi seperti itu sih atau gimana sih kalau melihat dari segi kartun? Ketiga-tiganya nih yang paling mungkin masuk ke dunia nyata Upin Ipin. Upin ya? Upin Ipin itu cerita sehari-hari. Oh, sehari-hari ya. Kalau Boboiboy itu kan penguasa elemen. Elemen ya. Dan sekarang pun skalanya makin besar, lintas galaksi ceritanya. Oh, lintas galaksi lagi ya. Lebih absurd. Kalau Agent Ali ini bisa masuk dunia nyata, tapi syaratnya kita punya teknologinya. Oh gitu. Dia tuh lebih mengandalkan teknologi ya. Agen rahasia dengan gadget canggih. Oh, gadget canggih. Aduh, sahabat nih.
Saya harus muter-muter nih. Wawancara sudah tua. Oke. Sip, tapi adalah yang nyambung ke Upin dan Ipin ya kan, cerita masyarakat ya kan. Masih ya, begitu disebut Upin dan Ipin terngiang-ngiang lagi langsung Pin dan Ipin. Tapi solid salutnya saya ke tibanya kreator animasi Malaysia ini, bukan gak cinta animasi Indo ya. Iya. Tapi solidnya ke mereka tuh, mereka tuh kayak kalau bikin animasi itu ngangkat budaya mereka. Oh gitu ya. Ada kayak di Bobo ini, kan tuh lintas galaksi itu, pesawatnya tuh. Itu Amerika. Kalau Boboiboy ceritanya di mana sih? Di Malaysia juga. Malaysia. Okay. Cuman dia bertualang ke planet-planet lain. Oke. Cuman yang unik itu kayak mereka ngedesain pesawat tuh, ada yang mirip Ngeluk-ngeluk Malaysia. Bukan, Malaysia itu kan dikatakan kayak mereka layang-layang. Oke. Oh, layang-layang. Mereka ngedesain kayak gitu, cuman dibikin modern. Ada yang di gasing, cuman dibikin kayak mereka tuh bisa eksekusi yang tibanya permainan tradisional mereka. Jadi ke sesuatu yang wah gitu. Kayak kita punya budaya yang jauh lebih luas. Kenapa yang selalu diangkat tuh ya kalau nggak ada wayang ya Monas, kalau nggak wayang ya Monas gitu. Tapi ini kan tantangan bagi dunia anak muda selevel Zaki nih. Apa anak muda kita tidak Zaki lihat apakah tidak berani? Bukan tidak berani. Kesulitan animator kita tuh karena kita ini terlalu luas ya. Mungkin di Sumatera ada. Cuman kan kalau mereka mau dukung apabila harus ke Jakarta dulu. Sedangkan di Malaysia tuh kalau mereka tuh punya kayak semacam kementerian mungkin yang ngurusin animasi ini. Jadi memang sebenarnya masuk ke dalam anggaran negara kali ya? Iya, mereka disupport negara. Kalau di Indonesia ada, cuman kita harus bikin dulu. Bikin dulu, kita lihat. Artinya kalau seandainya di negara Malaysia ini memang kartun film animasi ini memang sudah dianggarkan masuk anggaran ke negara, sehingga benar-benar tim kreator fokus untuk ngangkat sebenarnya pesan-pesan negara. Itu kan sebenarnya nyangkut sekali ya kan, karena pesan-pesan budaya-budaya Malaysia seakan-akan kita tuh kepingin juga kayak begitu kan, ada rasa saking ininya pintarnya dia mengemas ya. Kayak mereka tuh udah ngerti industri kreatif mereka. Betul. Kayak contohnya Korea gitu. Iya. Dengan musik popnya gitu. Langsung ingat kayak Upin ya. Ipin, ada orang Malaysia sini tanya Upin Ipin ya. Iya. Udah dapat brand langsung ya. Upin Ipin ya. Padahal mereka udah pergi main aja. Iya, padahal dulu Upin Ipin gitu. Padahal dulu tuh kan Pak Cik Maci, sekarang Pin dan Ipin. Ingat orang Malaysia Pin dan Ipin. Iya, Upin Ipin. Iya. Tapi bentuk karena saya juga cinta negara ini, nge-support animasi Indo juga. Support animasi Indo juga. Juga ngekontenin animasi Indo. Apa tuh Zaki? Animasinya baru 12 episode, Balpil judulnya. Balpil. Ya, kependekan dari itu Balance Pilar. Balance Pilar itu yang punya Indonesia. Indo. Pusatnya di Jakarta, di mana dibikinnya? Di Jakarta. Di Jakarta. Dia pesan-pesan tentang apa sih? Film itu tentang kayak, kalau kita lihat sekilas mungkin kayak Power Ranger. Ada 5 orang anak yang mewakili kayak punya kostum hewan-hewan asli Indonesia. Ada badak, harimau, arwana, komodo, sama apa? Harimau. Apa lagi? Oh, itu burung Garuda. Burung Garuda. Oke. Jadi mereka ini dipecah oleh alien yang ingin ngambil sumber daya di bumi. Oh, di bumi. Jadi mereka tuh diadu. Oh gitu. Mereka ini alien yang sebenarnya lemah. Cuman katanya kalau kita menguasai bumi, jangan kita yang lawan bumi. Bikin mereka yang berantem sendiri. Oh, sang alien sama alien ngerancangnya gitu. Oh gitu. Oh, sang alien sebagai tokoh utama nih yang bukan karakter utama yang jahat. Iya, karakter jahatnya itu mengatakan dia kalau kita ingin menguasai bumi, jangan kita yang bertarung, tapi disuruh yang tadi itu yang bertarung ya. Tibanya alien jahat nih pengen ngambil sumber air di bumi untuk mereka bisa hidup. Tibanya lihat nih planet udah hancur gitu. Bahkan itu animasinya di awal-awal tuh kayak bisa dibilang cukup bosan. Oke. Cuman pas di tengah-tengah ternyata ceritanya kompleks. Kompleks. Bagus. Dan di awal-awal dulu kan juga kontenin tuh. Iya. Di komen, dibikinin. Wah, ini bagian awalnya kurang menarik. Kita seharusnya
lebih ditekankan bagian A, bagian B. Gitu. Lalu mereka alhamdulillahnya ngasih support juga. Oh, Kayak feedback. ngasih feedback. Mereka kayak kalau ada episode baru kasih link dulu nonton. Oh gitu. Iya, Grup Zaki ini. kaki. Wih, mak dahsyat juga. Karena tiap misalkan 2-3 episode. Sebentar, ini berarti TH Group ini memang sudah jadi standar untuk ke review film dia kayaknya ya sebelum dia ini. Tibanya itu kayak untuk orang yang udah biasa nge-review film. Iya. Gue nggak mungkin lah jadi standar juga sekarang. Tibanya kayak seorang yang penggemar film animasi ngasih komen untuk animasi baru. Mereka itu film perdana mereka. Oh gitu. Indonesia. Tapi pernah ketemu nggak orang yang pembikinnya Zaki? Episode final kemarin diundang ke Jakarta nonton. Iya. Wih, itu gratis semuanya Zaki? Dibayarin. anak muda. Oke. Itu mereka tuh orangnya sudah usia berapa sih Zaki? di atas bapak. Dia terus apa? Iya. Sebentar. Berarti masih bisa bikin film sabar. Tapi dia tuh masih tibanya udah cukup berumur. Tapi semangat tentang cerita anak-anak nih. Kayaknya memang penggemar cerita anak-anak. Mungkin Kitua dulu nanti gitu. Penggemar cerita. Aduh. Ada yang menarik Zaki. Yep. Dari ini Zaki ini pernah kepikir nggak anak-anak itu sebenarnya ini kita edukasi cinta tanah air misalnya atau edukasi tentang etika atau budaya bangsa Indonesia lah, tapi dari segi kartun memungkinkan tidak, karena kan animasi itu cukup digemari anak-anak, pesan-pesan boboiboy itu kan masuk itu. Menurut Ki gimana nih? Seberapa besar pengaruhnya kira-kiranya? Besar sekali malah. Besar sekali ya? Besar sekali. Soalnya dari kartun, ambil aja 2 yang kartun Indo dan kartun Malay tadi. Iya. Mereka selalu selipin pesan-pesan gitu. Walaupun boboiboy ke planet lain, yang namanya tata krama etika mereka itu masih dijalanin. Kayak Oke. dia ketemu alien baca assalamualaikum. Oh iya. Iya. Mantap ini. Iya. Kita terbayang bisa dari sisi agama, dakwah milenial misalnya, dari sisi kartun. Misal contoh kayak gini. Nanti itu misalnya kayak tadi nih, dia sedang bertarung cari musuh segala macam, tapi ingat dulu dia mesti sholat dulu. Ya, ada di nih cerita selanjutan dari Boboiboy. Superhero juga. Superhero. Movie itu yang paling diingat orang tuh bagian dia tuh sebelum bertarung tuh, dia kan silat. Ya. Bismillah gitu. Oh gitu. Bagian itu aja, tapi pas nonton di bioskop itu merinding. Kayak kok kepikiran gitu. Walaupun kita di negara Islam kan, Malaysia itu kan rata-rata Islam. Iya. Tapi kok nggak pernah kepikiran sebelum mulai bertarung tuh ucap Bismillah. Betul. Bagian tuh kayak wah, kok kepikiran gitu. Karena sebenarnya orang konten kreator atau yang membuat naskahnya itu punya nilai-nilai ideologis beragama kayaknya. Iya. Itu kan tergantung ini ya kan. Karena kayak gini polanya. Untuk mempengaruhi manusia, itu film itu lebih dominan mempengaruhi karakter dan budaya Indonesia konon ceritanya nih. Seluruh di dunia kayaknya. Iya. Film itu benar nggak Zaki? Ini Zaki kan ke pengantar film nih. Film itu cukup efektif mempengaruhi karakter seseorang di dalam kehidupannya. Benar nggak ya? Untuk orang yang suka nonton film, iya, itu benar. sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh kan? Sangat berpengaruh. Kayak kita bisa belajar bahasa Inggris contohnya gitu. Dari keseharian kita nonton film, misalkan film barat. Bisa belajar bahasa Inggris juga, mahamin bahasa mereka, mahamin budaya mereka. Termasuk kalau kita masukin pesan-pesan yang positif di dalam kartun tadi, nilai-nilainya ya. Ya, anak-anak tuh bakal ikut kayak Upin Ipin, mereka pergi sholat, pergi puasa. Bahkan dulu waktu kecil, hafal niat puasa karena nonton Upin Ipin. Aduh, mantap ini. Iya, betul. Mereka tuh sebelum dengan irama anak-anak, itu mudah diingat. Betul. Bahkan sampai hari ini mau nanti puasa, insya Allah, iramanya masih irama Upin Ipin. Wih, saking lengketnya di alam bawah sadar ya. Iya.
Luar biasa nih. Ini anak-anak muda yang kayak Zaki ini semestinya memang apa ya? Kita sangat bangga karena memang harusnya memang harus banyak anak-anak muda kayak gini nih. Karena berpikir tentang di tengah produktif sebenarnya dengan menggunakan digital ya. Iya, kalau dibilang tentang produktif itu kan itu yang kurang anak-anak muda sekarang di kayak seumuran gitu kan. Seumuran ya. Kadang kalau kita lihat ada yang mereka lebih beruntung dari kita, misalkan kayak punya gadget, punya alat-alat yang bisa mendukung itu. Lengkap ya. Iya, kadang mereka tuh ya sekedar selesai kuliahnya udah mereka pergi main, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan saya dulu startnya tuh dari MTSN tuh awal itu beli HP habis lebaran. Beli HP yang 500.000. Di situ bikin akun YouTube pertama. Oh, di situ? Di HP itu. Kelas? Iya, awal-awal MTSN. Oke. Awal MTSN. Oke. Lalu, itu Zaki beli sendiri atau diminta beli? Beli sendiri. Nggak berani minta? Nggak dikasih. Dikasih sama? Nggak dikasih. Katanya masih kecil ngapain main HP gitu. Bapaknya pegawai negeri, emaknya pengusaha, tapi nggak dikasih HP kan? Oke. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, yang diajarin ayah itu awal-awal dulu marah kayak, lah kenapa? Ayah sempat marah? Sempat marah? Enggak, maksudnya dalam hati itu kayak kepikiran aja. Kepikiran agak kesel ke ayah. Iya, kayak ayah ini kenapa sih? Orang-orang waktu SD aja udah punya HP gitu. Kenapa ini udah penting nih? Kayak udah nunjukin kita bisa bikin konten di HP. Iya. Lama hari itu mau dibeliin HP baru. Oh iya? Iya, lama. Ada setahun lebih lah. Aduh, gitu baru dibeliin HP. Lalu setelah ngonten di situ lagi 2 apa 3 tahun baru dibeliin tablet kecil. Tablet kecil. Iya. Cuman yang hari ini bersyukur sekali. Iya. Kenapa ayah ngedidik seperti itu? Bisa ngajarin kita tuh produktif ya. Iya. Kayak dengan alat gitu kita bisa hasilin ini. Alhamdulillah kalau bisa ngasilin duit misalnya gitu, ada penghasilan di situ. Bisa upgrade HP sendiri, bisa upgrade itu sendiri. Iya. Dan hari ini, sampai hari ini ayah masih belum pernah beliin laptop. Belum pernah beli laptop. Beli sendiri. Iya, sudah YouTuber. Iya itu. Jika misalkan ayah hari itu beliin A, beliin B, beliin C, belum tentu bikin belum YouTube. Bisa ya. Belum tentu bikin YouTube dan belum tentu kepala ini berpikir untuk bisa produktif ya. Iya. Iya, betul ya. Tapi ada tekad nggak coba nanti lihat ayah sama ibu. Gitu, ada nggak? Nanti saya pernah ada sebuah tekad kayak gitu nggak? Saya akan hasilkan sesuatu, pernah nggak? Enggak juga. Ya. Karena awal-awal YouTube dulu kan kayak emang hobi aja. Iya. Cuma ya rezeki di situ alhamdulillah. Di situ ya. Iya, sudah punya penghasilan dari YouTube ya. Tapi Zaki 461.000 ya. Ribu subscriber ya. Itu di monetize itu di beberapa tahun lalu sih, Ki? Monetize di awal syarat itu diterima kelas 1 SMA mungkin. 1 SMA. Cuman gaji pertamanya pas tamat SMA. Pas tamat SMA. Karena umur belum lengkap. Oh, dia pakai syarat umur. Iya, kan dipikir kalau KTP Indo itu kan 17. Iya. Persyarat Amerika tuh 18. Oh iya. Jadi ditahan dulu. Uangnya udah ada nih. Iya. Dolarnya sudah ada dolarnya. Kapan bisa diambil? Berapa awal dari berapa sih Zaki? Lebih 10 lah. 10 juta? Lebih 10. Allahu Akbar, 10 juta awalnya mah. Masya Allah. Ya, itu kan ditumpuk 2 tahunan. Iya, 2 tahun aja 10 juta. Gajian. Ini memang luar biasa. 10 juta awal-awalnya di tengah anak muda yang gagah dan ganteng ini nih. Ini juga jadi mantu, nanti tolong cari ini ya. Aduh. Tapi menariknya itu memang passionnya di situ ya. Passionnya memang kayaknya di sini ya, Zaki itu memang senang banget kayaknya ya.
bilangnya kesukaannya sih itu. Kesukaan ya. Ya karena ngerjain sesuatu yang disuka itu lebih menyenangkan. Tiba kayak kita jadiin hobi itu sebagai pekerjaan. Jadikan hobi sebagai pekerjaan. Aduh, Ya, kayak- anak kuliah baru sudah. Kalau misalkan kayak lagi ditanya, tadi habis dari mana? Habis kerja. Padahal kita habis nonton kartun di rumah. Iya. Nggak salah. Oh iya. Tapi mindsetnya sudah berbeda. Nontonnya Zaki itu berbeda dengan anak-anak lain nontonnya. Iya. Yang lepas begitu saja. Iya. Kalau ini nonton, ini begini komentarnya. Ini nonton, ini mesti komentarnya begini begitu ya. Ya itu juga yang sering ditekankan ke teman-teman yang tibanya kayak mereka ini kadang punya potensi. Kadang mungkin potensi dari diri sendiri, ada potensi mungkin dari ya kayak gadget tadi. Iya. Bilang kayak kenapa kamu masih bingung mau ngerjain sesuatu? Kadang mereka tuh suka itu, suka cerita. Bulan nih uang bulan ini udah habis. Aku harus hemat nih, aku harus makan nasi putih aja gitu. Padahal jajan per bulan mereka tuh banyak Banyak gitu. ya, Cuma iya. karena mereka boros mungkin atau nggak bisa muter uangnya itu dengan baik. Cuma sering ceramahin orang aja gitu. Iya, Walaupun iya, kita mungkin belum 100% benar juga. Iya gitu. betul. Cuman Kan benar ya Zaki. Kan sekarang itu kan anak-anak mestinya dengan hobi kayak tadi tuh. Iya. Di samping kan Zaki memang hobi tadi kan di kartun dan animasi. Iya. Kalau kan anak-anak tuh hobi misalnya sekarang tuh kan banyak tuh game. Iya. Itu bisa jadi uang juga nggak? Bisa. Ada orang ya tiba-tiba YouTuber Hah? yang hidup itu berubah Drastis dari karena game. Kok gitu ya? Kayak Sebentar, saya sebagai ayah juga mikir-mikir dulu nih. Karena cuman nggak mereka aku hobi main game nih papa, besok aku akan sukses, nggak bisa juga. nggak bisa juga ya. Iya. Tapi benar-benar sebenarnya yang tadi ya stylenya di situ main gitu ya. Tapi tidak termasuk kan kalau pikiran kita nih Zaki, pikiran Bapak nih. Game itu perusak otak. Nggak selalu. Nggak selalu. Ada juga yang bilang game itu ngerubah cara pikir. Kenapa? Karena game itu kita juga harus ngelihat apa Strategi main. strateginya, ngelihat tibanya apa karakter nih unggulnya di bagian apa, gimana kita manfaatin kelemahan yang lawan, Oh ya, jadi juga mengatur strategi ya. strategi. Oh gitu ya. Bahkan ada penelitian bilang kalau orang yang sering main game strategi tadi itu cara nyelesain masalah dia tuh beda dibanding orang yang fokus kuliah. Oh gitu ya. Iya. Cuman gimana bahasanya ya kurang lebih seperti itu, Pak. Oh iya, mulai berubah nih. Mulai berubah. Cuman Oh, yang iya, penting kan ya kayak nonton kartun tadi. Kalau 24 jam atau setengah hari nonton kartun aja ya enggak juga. Iya, enggak ini juga ya, rusak juga ya. Rusak juga. Tapi Zaki berarti kayak tadi tuh kan nulis apa naskah kita balik yang ke belakang kan kartun apa? Teori animasi. Teori animasi ya. Teori animasi berarti menulis naskah kan Zaki mencoba yang sebelum bukan ada teori animasi nih. Iya. Menulis naskah kalau yang kartun yang tadi ceritanya? Yang bagian Yang Zaki nulis pakai buku yang nulis. komik tadi. Komik ya? Komik. Itu nulisnya itu berapa halaman pernah? Di situ belajarnya juga ngaruhnya ke YouTube ini. Karena di komik kan cuman cerita tuh pikirnya dalam kepala aja. Oh gitu. Jadi misalkan karakter A dia bakal mendapatkan ini dulu di episode awal, udah gambar. Nanti episode 2 apa ya? Pokoknya inti cerita utamanya ada. Oke. Yang perlu dipikirin tuh ngebagi dia misalkan pengennya 10 episode. Sampai selesai tuh. Ada yang sampai selesai, ada yang gantung. Ada yang gantung ya? Banyak yang gantung. Karena bikin komik tuh nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat ya? Oke. Oh iya. Itu
Ya di komik yang bikin stop juga karena Tapi makan waktu sebenarnya banyak. cukup berpengaruh kan terhadap Zaki sebagai mengomentari ini. Iya, ngaruh. Ngaruh ya dari Ngaruh. langkah awal nulis naskah tadi yang ada di dalam kepala aja kan. Dulu awal-awal YouTube pun apa yang mau dibacain, apa yang mau diisi suara, itu dalam kepala aja. Dalam kepala aja. Dan pas mencoba nulis skrip, Iya. dirapikan, Iya, komennya positif sekali. positif sekali ya. Komen itu masih ingat sampai hari ini. Channel ini bagus sekali sekarang. Oh gitu. Iya. Dan itu jadi kayak, wah, ya juga ya. Oke. Di situ mulai kayak dulu tuh dari 1 ke 20.000 tuh bertahun-tahun. Sekarang tadi pagi ngecek YouTube masih 460.000. 460.000 ya. Tadi sore Bapak lihat tuh 461.000. Maka Bapak bilang tadi 461 ada nambah berarti. 1.000 nambahnya, Mak. Waduh, dahsyat sekali ya. Misalkan kalau lagi tibanya ada episode baru sebuah animasi, kan bahas tuh naiknya bisa 2.000 per hari. 2.000 per hari? Bisa. Wow. Dahsyat. Kita di usaha alhamdulillah sudah 1.000 sekian ratus ya. Tapi sebenarnya ini beda-beda ini ya, beda kanal ya. Tibanya belum ketemu waktunya. Iya. Ya, anak muda yang kreatif selalu ada memotivasi lah orang-orang tua ini nih. Aduh, tapi benar sebentar. Zaki bagaimana bisa mengisi suara? Ini kan Iya. sebentar sahabat nih apa yang dibicarakan ini kan tonton TH Group. TH Group ya. Group. Iya. TH Group channel nih sahabat. Apa anak-anak muda nih bagus-bagus nih pengulas videonya. Jangan lupa subscriber ya. Ntar, tapi gimana cara ngisi? Contoh masih ingat nggak cara ngisi suaranya? Masih ingat. Coba apa salah satunya ntar? Kan ada segmennya tuh yang teori, bahas kayak apa yang akan datang. Hah? Ada yang review, ada yang untuk video short, ada yang berita. Ya, berita animasi. Bapak mau yang mana nih? Waduh, kasih pilihan. Karena tadi cita-citanya jadi ingin membuat stasiun dan berita. Coba yang berita deh, yang berita. Yang berita. Pada Jumat ini, Aspen Animasi akan merilis sebuah episode baru yang bertemakan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik. Untuk fullnya bisa cek ke channel Sisi Lain Aspen. Kayak bisa bikin iklan zakat gitu. Oh benar ini suaranya Ikaji benar ya. Ya benar lah. Oke. Itu kan video panjang. Oke. Berita. Berita. Tapi kalau short itu kita harus bikinnya sependek mungkin. Contoh. Animasi menarik dari Aspen telah rilis Jumat tadi. Gimana fullnya bisa cek ke channel Sisi Lain. Wow. Temponya agak beda dari yang tadi ya. Oke. Soalnya short nih atau tibanya video kayak semacam TikTok yang vertikal. Itu syaratnya itu gimana kita narik penonton tuh di 3 detik pertama. 3 detik pertama ya. Iya. Kalau orang tuh udah nggak tertarik di 3 detik, mereka akan swipe. Tadi enak bahasanya tuh. Channel Aspen apa kayak tadi? Aspen telah menjadi lembaga amil zakat. Silakan diklik di link ini. Nah, itu kesalahan juga. Kesalahan. Bukan penyebutannya bagus. Tapi jangan promosi di awal. Iya. Kalau Oke. Maksudnya gimana sih? misalkan kalau pengen promosi di video pendek, Ya. itu enaknya tuh kayak kasih dulu kayak seorang pemuda mendapatkan hidup yang penuh berkah setelah berzakat di Aspen. Iya. Ada saja lah ini ya. Waduh, ini benar. Di luar isi kepala banyak orang nih. Ya, di luar berpikir di luar kotak ya. Dengan rumus tadi 3 detik pertama. 3 detik pertama ini rumusnya lagi ya. Seorang pria mendapatkan berkah. Kenapa gitu? Orang ini kenapa gitu. Oh iya. Rupanya karena zakat di Aspen ya. Oke. Waduh, dahsyat sekali ya betul ya. Oke. Jadi memang pintar kita mengolah bahasa dan peluang di situ ya. Apa nih bahasanya itu Kia? Ya tibanya kalau untuk dunia YouTube, TikTok atau pokoknya video gitu lah Pak.
kita tuh harus bisa mengentertain semuanya. Entertain semuanya ya. Iya. Bahkan misalkan game tadi misalkan kita ahli main game, tapi kita nggak bisa mengentertainnya itu, enggak juga. Oke, Zaki, mungkin berarti kita melihat dari tadi apa ya, dari apa namanya, komik yang bikin di waktu dahulu ngaruh kepada teknik pembuatan YouTube di zaman sekarang gitu ya. Yeah. Dan ternyata tadi itu luar biasa tuh, kita lihat bagaimana kita cara membawakan beritanya atau cara mengomentari videonya tadi, dan ternyata luar biasa ya. Sekarang begini loh Zaki itu kan punya konten TH Nama channelnya. Iya. TH tuh D maksudnya? Enggak. Hah? TH itu cuma 2 huruf aja. T dan H. Iya. Tahun? Bukan. Apa, Emang semacam, dulu mikirnya emang kayak untuk sebuah karya kita perlu studio produksinya, namanya apa gitu. Dan hari itu ketika bikin komik, ada sebuah, kalau di animasi Bobo itu ada barang-barang yang ala-ala canggih. Iya. Kayak misalkan pistol penembak laser S8000 bla 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 gitu. Oh gitu. Jadi ada hari itu juga bikin SD, tahunya anak SD kan. Jadi buka buku lama gitu kan, bikin gambar-gambar. Ada kode TH bla bla bla. Oh gitu. Jadi mungkin kayak ini dibawa jadi studio aja deh yang bikin. Oh TH itu. Ya, jadi TH komik awalnya dulu. Tapi kalau berarti itu awalnya ya, berarti ada maknanya ya. Tapi itu kayak keacak-keacakan, kode random. Keacakan aja. Kode random gitu kode ya. Random aja. Iya, tapi iya, akhirnya jadi sesuatu grup. Berarti membikinnya nggak satu orang. Tujuan dikasih nama grup tadi itu ngumpulin beberapa jenis, bukan orang tadi niatnya. Jadi kayak ada komik, ada YouTube. Dulu juga kepikiran untuk ada bagian novelnya. Oh iya, benar ya. Berarti jadi kayak MNC Group, ada RCTI, Oh iya, ada TV, benar. ada iNews, ada Global misalnya. Tapi sempat terpikir menjadi seorang novelis. Enggak, yang itu gunanya cari anggota tadi di situ. Grup tadi, artinya yang novel nanti beda lagi masuk juga ke Ada sini. yang ngehandle, Betul. Tapi sebenarnya buat apa ya? Membuat sebuah naskah semakin rumit sebenarnya semakin bagus kan? Kayak film tadi itu semakin susah ditebak, semakin bagus nggak ya? Kalau jalan cerita itu susah ditebak, orang nggak mikir sama sekali jadinya kan. Kita tunggu aja nanti endingnya gimana. Cuman gimana kita ngasih Kode-kode, clue dikit-dikit ya. dikit-dikit. Jadi kayak, wah ini apa lagi nih? Gitu. Gitu. Bikin penasaran. Iya, nampak dikit gitu. Nanti di season selanjutnya gitu. Orang bakal ngikut terus. Iya. Itu yang susah. Kalau bikin cerita yang nggak ketebak, bisa aja semua orang. Benar ya. Tiba-tiba kayak 1 tambah 1 sama 10 gitu. Iya, betul, bisa betul, aja semua orang. Tapi Jadi gimana bikin penonton tuh bakal ngikutin terus. Kayak randoman cerita yang kita bikin. Rendaman cerita kita bikin ya. Oh gitu. Aduh, rumit-rumit sulit juga nih, sahabat. Tapi luar biasa. Kita mikir kayak gini nih. Kalau begini, penghasilan tertinggi pernah di angka berapa sih, Kim? Boleh buka nggak ya? Waduh. Boleh buka nggak ya? Ini boleh, kalau boleh nih, kalau enggak sih nggak apa-apa. Tapi yang jelas penghasilan pertama 10 juta. 10 juta mah dahsyat. Itu berapa buah gula-gulanya tuh, Ki? Kira-kira aja, Pak. Kira-kira aja ya. Kira-kira satu vario baru. Hah? Satu vario baru Sebulan. 14 juta, 16 juta, 20 juta. Tengok aja berapa vario baru. Vario baru yang motor besar itu. Ya, vario. 35 juta. Di bawah tuh dikit. Ya. Cuman kan itu nggak terus. Iya. Biasanya kan YouTube nih nggak kayak PNS yang pasti segini. Iya, dia tergantung nonton iklan ya. Berawal dari tidak mau membuat cita-cita supaya tidak ada iklan, akhirnya mengharapkan banyak iklan. Aduh. Tapi yang penting itu bukan berapa iklan ditonton, tapi ya iklannya penting. Cuman gimana bikin orang tuh bakal nonton video kita terus. Misalkan satu video
nontonnya banyak, iklannya banyak di situ. Kalau video selanjutnya orang nggak mau nonton lagi, udah kelar kita. Jadi gitu. ya kayak cerita komik tadi, gimana orang tuh bakal suka ngikutin kita. Gitu ya. Ya, nggak semua orang, nggak semua penonton yang datang ke TH Group bakal nonton lagi, nggak juga. Cuman ada yang suka sama pembawaan, contohnya. Ada yang suka dengan kesimpulan menyampaikan. Menyampaikan ya, betul. Beberapa channel teori itu kan kadang pakai istilah-istilah yang berat. Iya. Istilah yang ya di film tuh misalkan karakter A nggak diingetin lagi nih posisi si A ini apa gitu. Kayak nyebutkan kayak si A sebagai pamannya si B gitu. Iya. Kadang orang lupa juga. Betul ya. Jadi yang penting itu tuh kan Berapa ditonton ya, tapi bagaimana continue-nya sebuah karya kita ditonton orang gitu ya. Iya. Gimana orang tuh enjoy sama video gitu. Enjoy ya. Kak, berarti kepuasan bukan pada uang ya? Kalau kata orang kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa dibilang juga. Tapi kalau ada uang ya tenang. Gitu. Iya benar. Maksudnya kayak kalau kita tenang, kita bisa memotivasi orang. Oh betul ya. Kita bisa nolong orang. Betul. Ya kan kayak sekarang nih kontrak rumah, bayar sendiri kontraknya. Iya. Lalu perbaiki. Iya. Lalu suruh teman ngekos di situ. Oh, bisnis juga ya. Muter di situ. Artinya mulai cara berpikirnya produktif nih. Ya, pertama poin di situ kita dapat penghasilan tadi. Ya. Kedua kita bisa nyediain kos murah untuk teman-teman kita. Oh betul. Karena kan teman-teman tuh kalau kadang kos yang disediain beberapa tuh kadang kan ya emang agak mahal ya. Petakan aja itu mahal. Ya ini sudah bagus, murah. Nyaman kalau bagus nyaman ya. Isi rumah tuh kita aja yang kenal aja. Oh gitu. Lalu ketiga, karena rumahnya dah tibanya setahun tuh milik saya, bisa buat numpangin teman yang tiba dari teman di Bukit Tinggi. Dia tuh sama bapaknya sini, tapi pas dia di sini bapaknya meninggal. Oh gitu. Emaknya bukan pergi, tibanya jadi TKI. Jadi dia nggak punya rumah di Bukit. Dia kemarin sama bapaknya itu jadi garin. Jadi dibawa aja ke Padang. Oh. Kuliah di Padang. Jadi silakan makan kalau ikut masak sama-sama bisa. Tapi untuk rumah nggak usah pikirin. Masya Allah. Ini anak-anak muda yang kayak gini memang luar biasa, ini anak bangsa yang berhati mulia. Ya mestinya harus banyak ini Zaki bentuk orang kayak gini. Ini termasuk bagian dari empati. Ini nyambung dengan Aspen ini, jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Benar nggak? Yeah. Zaki tadi sudah menjadi jembatan kebaikan, orang lain terkuatkan secara emosinya, kemudian termotivasi, apalagi persahabatan. Oh iya kan, dikira ya semuanya harus dinilai dengan uang ya, tidak juga ya. Enggak juga. Dahsyat Zaki. Kalau kita lihat begini, luar biasa nih Zaki. Semoga followernya jutaan nih. Amin. Jutaan nih sahabat ya. Kita bantu nih anak muda yang dahsyat ini. Tapi Bapak lihat ini, apa tantangan dan peluang generasi hari ini yang sebentar lagi digerogoti dunia teknologi? Apakah mereka siap? Atau sebenarnya seberapa besar mereka mengambil peluang ini dalam mata Zaki? Kalau peluang, menurut gue itu secepat mungkin diambil. Oke. Diambil. Jadi kalau sekarang nih rasanya ada. Kalau kita tunggu, pertama bisa diambil orang, kedua zaman berganti. Oh iya ya. Zaman sekarang tuh cepat. Iya benar ya, betul. Mungkin dulu kayak bapak tunggu sekian tahun baru ada laptop, iya, betul, sekian betul. tahun baru ada HP. Betul. Tapi sekarang beda setengah tahun Sudah ada pembaruan lagi, ada baru teknologi lagi. baru lagi. Betul ya. Ya kadang ketakutan sendiri YouTube tuh ketika orang udah nggak bikin kartun atau orang udah nggak suka kartun lagi. Iya. Salah satu ketakutannya gitu. Jadi kayak Iya. kalau ini ya kan kita nggak tahu jalan takdir gitu, tapi Iya. jika misalkan ini habis, Apa karya berikutnya begitu ya? iya
Ki juga harus memikirkan keberlangsungan teman-teman tadi juga. Oh iya benar ya. Itu motivasi, dalam tanda kutip jadi motivasi juga. Tapi sudah ada langkah berikutnya yang rencana kalau Zaki ini ternyata ini YouTube ternyata beda kebijakannya? Kalau untuk keluar dari YouTube belum ada. Cuman yang dipikirkan sekarang tuh Channel apa? bukan konten apa. Iya, konten apa betul ya? Konten apa. Jadi dari sebelumnya pas ulang tahun Tia Group ke-11 kemarin, 2 tahun lalu, kita fokusnya kayak membenahi konten. Membenahi konten. Ya, dan di 2023 kemarin Ki menargetkan kita tuh masuk ke segmen video pendek, Segmen video pendek. video short. Video short selanjutnya. ya? Dan itu alhamdulillah sukses, strateginya berjalan. Oh iya. Sukses. Apa? TH Group juga namanya. Iya, Tia Group di satu channel itu kan bisa live, Iya, betul bisa video panjang, bisa video pendek. Itu sudah berapa pengikutnya itu sih? Masih dalam satu channel. Oh iya betul ya, dia sudah pengikut 400 yang tadi itu ya. Oke, Jadi 400. ada opsi orang mau nonton video panjang, ada video pendek. Ada di awal-awal perisan video pendek ini, tanggapan penontonnya bagus. Dalam durasi pendek itu orang tuh bisa ingat ini video TH, bisa ambil beritanya, bisa ambil hiburannya juga. Penerimaan pasarnya di awal-awal tuh bagus. Bagus ya. Bisa di awal-awal tuh 200, 500, 1 juta penonton. Iya. Iya. Paling tinggi berapa juta sih penontonnya Ki? Untuk short Ya. 3 juta lebih ada. Ada 3 juta lebih. 3 juta lebih. Dan itu untuk short kan tibanya untuk produksi itu nggak selama video panjang. Iya. Kita cuma perlu apa inti videonya, misalkan tentang 3 juta ya, 3 juta. Kalau YouTube kita aja sudah 10 juta tontonannya sudah bisa iklan kan? Tapi untuk jutaan itu untuk berjuang ya. Tapi sebenarnya bagi kita sih manfaat ya soal ini. Soal uang utama lah ya. Iya. Ada waktunya. Ada waktunya. Semua akan ada waktunya ya. Oke, sip. Dan lanjut untuk tahun ini bakal coba fokus ke segmen live sama reaction. Reaction apa sih Ki? Reaction sama kurang lebih kayak nge-review tadi. Tapi kalau reaction ini sesuatu yang sedang viral mungkin. Oh gitu. Makanya Ki sekarang lagi nyari host yang bisa jadi wajah di segmen itu. Jadi misalkan kayak reaction meme gitu. Orang lagi nonton TikTok, mungkin konteksnya masih kartun atau bisa random juga nonton. Jadi kayak kita tuh nonton TikTok bareng penonton juga. Oh gitu. Dan itu untuk sekarang masih rame. Kita nonton bareng penonton. Iya. Jadi video kita di sini, di sininya ada video TikToknya atau video short. Jadi orang tuh daya tarik itu orang nonton video lucunya atau video menariknya, dapat ekspresi kita juga. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, yang tukang review juga dapat ekspresinya seperti apa gitu ya? Iya, maksudnya jadi ya? kayak kadang orang bukan ketawa karena videonya, karena reaksi kita. Reaksi kita ya. Gitu. Ya, untuk pribadi pun juga suka nonton video seperti itu. Suka Ki? Ya, suka. Oke. Ya, ada yang menarik, ya, kadang dia ngomentarin, oh iya bagian ini kayaknya ada yang aneh gitu. Kalau itu kayak lebih itu tanpa skrip, lebih lepas, lebih. Iya. Artinya dia kontennya ringan. Ringan tapi memang disukai lah ya. Disukai. Cuman itu PR-nya ya itunya dari hostnya tadi. Hostnya benar-benar yang enjoy juga. Sehingga memang dia juga tidak gini ya. Apapun kondisi emosionalnya, dia tetap enjoy begitu ya. Ketawa itu enggak maksa. Enggak maksa, betul. Bukan kayak ketawa orang politik ya. Astagfirullahaladzim. Enggak sih. Kalau politik tertawa karir, Pak. Tertawa karir. Kenapa sih ketawa karir? Kalau nggak ketawa nggak dapat karir, berabe. Bisa juga. Ngikut politik juga. Hobi juga ngikut politik. Ngikut juga. Oh, wow. Oh iya, ilmunya harus dari semua sisi ya supaya lebih ini ya.
Ya kalau kita udah tibanya dalam tanda kutip ikut bisnis suatu negara, kita ikut. Oh iya, Itu benar jadi, ya. ada peraturan yang berubah, kita Betul, bisa betul ya. Semoga Cepat ini ya. Semoga nggak menyusahin lah. Tapi kalau jika ada yang nabrak ke kitanya, kita bisa ngikutin. Iya benar ya. Tapi orang tua senang nggak, Oke, dengan kondisi apa namanya Zaki sekarang? Ya senang. Senang lah Senang ya. pasti. Senang pasti ya. Bisa. Tiba-tiba anaknya sudah jadi artis 461 follower. Ya tapi 461 followers itu nggak ngelihat saya, ngelihat konten. Konten ya, betul ya. Nggak suka jualan diri juga. Betul ya. Ini udah luar biasa nih, alhamdulillah nggak sih podcast karena ini Zaki bukan kita maksud jual Zaki, tapi memang sebenarnya memang ini untuk anak-anak muda yang di luar sana, kita kan menjembatani kebaikan. Ayo anak muda, anak bangsa ini mesti menjadi kreatif di tengah sebenarnya peluang-peluang itu cukup banyak sebenarnya, Ki ya. Banyak sekali. Banyak ya. Iya. Cuma kan kadang-kadang ngaruh dengan jadi. Nah, kita kadang-kadang lebih menjadi apa namanya pemangsa sampah-sampahnya. Kalau kita boleh bahasakan ya, benar nggak? Kalau pakai bahasa politiknya, rakyat kita tuh lebih suka menampung. Iya. Keren juga nih. Ya, ketimbang kita jadi pelaku ya. Nunggu sesuatu dulu. Gitu. Iya ya, nunggu gitu ya, karena kapan ini ya, kapan datang ini ya. Padahal kalau kita mulai bisa saja kita menjadi leadernya ya. Leader Mungkin kita yang ngasih. Kita kasihnya ini dia. Menjadi tangan di atas ya, Ki. Yang gak Zaki lah. Satu penghasilan sebulan 1 vario baru, alhamdulillah. Semoga tiap bulan, amin. Amin ya, amin. Semoga besok itu tidak hanya 1 vario, 1 Fortuner kali gitu kan. Amin. Ya, amin. Nggak tertutup kemungkinan kan? Nggak tertutup. Datang podcast pakai Fortuner. Aduh, nah ini tapi menarik nih, Zaki. Di tengah sebenarnya kan Zaki orang kekinian nih. Poin pertanyaan Bapak adalah kalau Zaki melihat dari ini nih, mohon dikomentari sebagai anak muda. Ini kan lembaga sosial, tapi ada yang kira-kira apa komen Zaki dengan kita cara mengedukasinya dengan podcast ini? Apalagi mau ditambahkan selain dari ini, atau apa komentarnya dengan kayak gini nih? Bikin identitas sendiri. Bikin identitas sendiri. Ya, jadi misalkan cara Aspen tuh mau mengedukasi, mendidik orang tuh nggak ikut-ikutan cara yang lain gitu. Kadang ada yang bikin video-video yang kadang bisa dalam tanda kutip tidak mendidik gitu. Jadi bikin video pendek yang menghibur, tapi tetap ada pesan-pesannya juga. Bikin podcast ini kan ya, datangkan narasumber, itu bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton. Yang nonton ya. Jadi yang pentingnya ke depan tuh nggak terlalu ikut-ikutan yang lain lah. Mencari style sendiri. Iya. Oke. Jadi tiap ingat suatu identitas, orang selalu ingat Aspen. Tapi kalau ingat Aspen, ingat apa sih? Kalau untuk sekarang ingatnya PKWU. Iya. Karena kenapa coba? Kenalnya dari situ. Jadi sahabat Zaki ini waktu kita bikin masjid, dia baru dulu itu MTS ya. MTS. Maka yang berkesan itu ya. Itu yang berkesan. Tapi ya, kalau untuk ngikut ke depannya, semoga ada identitas yang lain ya. Kalau warna udah ada lengket-lengket dikit nggak ya? Belum kayaknya. Warnanya udah bagus. Udah bagus ya. Iya. Masya Allah. Baik Zaki. Kalau untuk anak muda, pesan buat anak muda deh. Di penghujung apa pesan-pesan buat anak muda? Kenali potensi diri. Gunakan hobi sebagai pekerjaan. Malas boleh, cuman jangan bermalas-malasan. Waduh. Iya. Malas tuh ketika kita udah tahu udah menghasilkan sesuatu, sudah memberikan sesuatu untuk sekitar ya. Ya. Kalau tipenya kadang orang yang suka bekerja, malas itu adalah bentuk self reward. Oke. Tapi jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan self reward ya. Oke, Zaki. Ya. Baik, sahabat semuanya, senang dan bahagia di tengah anak muda yang kreatif, inovatif, dan kontributif, yang pada akhirnya sudah menghasilkan uang sendiri dari hobi
Maka siapapun anak-anak kita, terutama anak muda, manfaatkan potensi sebaik-baiknya sehingga muncul zaki-zaki yang lain dari daerah kita, dari kampung kita untuk dunia. Karena memang di tengah dunia teknologi ini siapapun bisa. Ingat pesan Zaki tadi, malas boleh, tapi jangan bermalas-malasan. Berkah buat Zaki. Semoga ke depan channel ini makin berkembang, Amin. makin inovatif, dan sahabat jangan lupa subscribe dan tonton TH Group Channel ya. Dan juga sisi lain. Aspen, oh keren dia cara berbaginya. Baik, akhirnya sahabat, saya Zulfamiadi, Saya Abdul Askia. mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.